di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada Iya. itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Beb Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Beb Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya melihat ya, narasi dari siapa itu Benny Ramdhani yang mencoba untuk menjebloskan Rocky Gerung ke penjara karena ucapan Rocky Gerung yang sangat viral, yaitu menyebut manuver Pak Jokowi, Presiden Jokowi yang lebih mementingkan nasibnya daripada memikirkan nasib rakyat sebagai bajingan yang tolol. Itu sangat keras ya Benny Ramdhani. Tetapi upaya-upaya hukum Benny Ramdhani itu dimentahkan ya oleh Profesor Ibnu bahwa tidak bisa diadukan Rocky Gerung itu kecuali yang merasa terhina, yaitu pribadi Pak Jokowi sendiri yang mengadukan. Dan kalau sebagai presiden tentu tidak bisa diadukan, tapi sebagai pribadi harus Pak Jokowi sendiri. Dan tampaknya jawaban itu tidak menyurutkan ya ungkapan kekesalan bahwa ucapan Rocky Gerung adalah puncak dari kesabaran kita, katanya, selama 8 tahun menjaga Pak Jokowi sebagai presiden. Dan dia menyebut Rocky Gerung sebagai komprador asing antek Amerika yang memang dia dipasang, didesain untuk menyerang Pak Jokowi. Jadi kita melihat ya sikap-sikap dari Benny Ramdhani yang begitu kuat ya, yang tampaknya sudah memendam kebencian lama. Itu kita agak menyayangkan ya. Demokrasi kita memang saya kira rusak ya, dengan para buzzer atau para relawan yang tampak begitu frontal ya, menyerang Rocky Gerung ya, yang melakukan kritik dan selalu melakukan kritik-kritik tajam ya kepada policy, kebijakan-kebijakan politik Pak Jokowi. Jadi dari ungkapan Pak Benny Ramdhani tadi tampak ya bahwa ada dua hal ya. Dia menuduh Rocky Gerung sebagai komprador, sebagai antek Amerika. Itu semakin menegaskan bahwa kalau memang itu betul, tuduhan itu menurut Pak Benny sendiri, berarti dia merasa bahwa dia adalah antek dari Cina ya, sehingga dia merasa terganggu karena ada antek Amerika yang menyerang Pak Jokowi. Dan kita tahu Pak Jokowi adalah mungkin bukan antek Cina, tapi
dia membangun poros Jakarta, Beijing, dan ada sekitar 15.000 proyek Cina di Indonesia, dan pekerja-pekerjanya itu mayoritas orang-orang Cina. Mungkin ini semakin menegaskan bahwa haluan politik luar negeri kita bukanlah bebas aktif, tapi berkiblat dalam tanda petik bercondong ke Beijing, ke Cina. Apalagi kemarin seminggu yang lalu kita lihat terjadi nota kesepakatan sampai 8 ya. Dan Pak Jokowi sendiri bilang pemerintah menyediakan 34.000 hektar untuk para investor untuk membangun IKN. Untuk apa 34.000 hektar itu? Untuk properti, kemudian untuk kesehatan, kemudian untuk infrastruktur, kemudian untuk apa lagi ya? Jadi juga ditekankan oleh Pak Jokowi di depan pengusaha-pengusaha Cina hari Kamis tanggal 27 Juli di Chengdu itu, Chengdu, bahwa kalau ada masalah terhadap pembebasan tanah itu cepat lapor ke kita katanya. Nah ini ada masalah baru ya, di saat 1 tahun terakhir pemerintahan Jokowi masih seharusnya tidak melakukan keputusan-keputusan strategis ya. Kembali ke Benny Ramdhani tadi, itu menunjukkan posisi intelektual dia ada sebagai penguat sekrup rezim ini, dan itu masalahnya di situ. Berarti Benny Ramdhani sendiri merusak sistem demokrasi. Ketika Pak Jokowi terpilih ya sebagai presiden tahun 2019, seharusnya seluruh relawan harus membubarkan diri dan dibubarkan oleh Pak Jokowi. Tetapi ternyata Pak Jokowi sengaja merawat itu, dan juga relawan itu juga merasa nyaman dirawat, dipelihara oleh kekuasaan untuk menopang kekuasaan. Padahal seharusnya jika demokrasi kita ingin sehat, maka relawan itu seharusnya bubar ketika lembaga-lembaga demokrasi itu sudah mulai bekerja dengan terpilihnya presiden baru, yaitu Pak Jokowi pada periode kedua, dan semua bekerja secara kelembagaan. Tidak ada lagi relawan-relawan yang seolah-olah bekerja seperti preman untuk mengukuhkan kekuasaan dan menangkis kritik-kritik terhadap Presiden Jokowi sebagai seorang yang pemegang otoritas tertinggi di negeri ini. Oleh karena itu kita sayangkan ya, untuk ke depan relawan Anies haruslah cepat bubar, dan Anies harus membubarkan kalau dia terpilih jadi presiden. Kerusakan-kerusakan demokrasi yang ditinggalkan oleh Pak Jokowi dengan membiarkan para relawan sebagaimana kita tampak profilnya, semacam yang kita lihat ya, Benny Ramdhani dan lain kawan-kawan, itu seharusnya tidak muncul ya pada era kepemimpinan baru yang semacam antitesa dari Presiden Joko Widodo. Jadi sekali lagi, lepas dari apakah Rocky Gerung adalah komprador antek asing, kita juga menyayangkan jangan sampai kita menjadi antek asing, baik antek Amerika maupun antek Cina. Kita adalah hendaknya mengayuh di antara dua karang, sebagaimana buku ya, tipis yang ditulis oleh Muhammad Hatta tentang kukuhnya atau posisi politik Indonesia di tengah pertarungan ideologi besar dunia. Hendaknya kita mengayuh di antara dua karang, tidak memblok ke karang yang satu dan tidak memblok ke karang yang kedua, dan kita mengayuhkan perahu kita atau mengayuhkan layar perahu kita dengan sikap yang bebas, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
with you.